bisa dipertahankan. Kalau lihat rentetan penyakit Pak, dalam artian rentetan diawali dengan pola makan yang tidak pas, aktivitas sebenarnya yang sudah bagus dengan olahraga, ternyata ada yang masuk yang sebenarnya akhirnya bisa menetralkan. Kalau untuk rentetan ini Pak, rentetan terkait dengan kondisi Pak Hasan, berarti kalau urut dari pertama sampai dengan kondisi sekarang, berarti ada alur apa yang bisa ditarik Pak itu? Aslinya perjalanan penyakitnya. Kalau dari awal kan itu misalnya pola makan, misalnya minum jus ya, tidak tiap hari, seminggu sekali, mungkin nggak kayak gini. Spirulinanya seminggu sekali. Jadi hanya untuk penjagaan. Namanya penjagaan itu kan tidak tiap hari. Nah ini tiap hari, akhirnya berlebihan. Masalah cuma di situ. Jadi ketidaktahuan ya itu kalau kita bicara tentang kaidah harusnya itu kalau penjagaan ini diminum seminggu sekali sebagai lepaslah ini dari mindset untuk nyari keuntungan. Dilepaskan karena ini kita bicara tentang tubuh manusia fisik. Nah kalau seperti itu nanti bisa itu. Tapi kalau kita untuk bisa nutup poin dan sebagainya misalnya karena kita dianjurkan kayak gitu di tempat jenengan dulu kayak gitu. Nah itu akhirnya kita gimana caranya kemudian muncullah kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakter tujuan Allah menciptakan tanaman tersebut. Masalah cuma di situ. Tidak salah yang namanya jus itu tidak salah. Yang namanya spirulina itu tidak salah. Cuma kapan kita minum, kapan kita misalnya cuaca hujan berangin nggak boleh sebenarnya. Karena itu tubuh kalau dingin drop angin masuk pasti. Sama kasusnya bagi Sola dibawa kipas angin, itu salah satu kipas angin dari luar ya berarti? Iya dari luar. Nah, ini fisiknya masih belum kuat. Nah, agak lama karena Jumatan kan waktu itu kalau nggak salah. Nggak pakai sajadah, pas di atas angin. Ya dari bawah dingin atas angin. Berarti diawali dengan apa? Kondisi yang dingin dikarenakan asupan yang mungkin awal tubuhnya masih nggak masalah, nyatanya bisa berapa lama bertahan, berarti aslinya tubuhnya bisa kuat menghadapi itu, cuma karena terus menerus akhirnya nggak kuat, jebol tetap jebol. Karena kasus kayak gini ini nggak cuma ini salah satu kasus supaya kita sampaikan ke teman-teman supaya apa yang kita analisa itu sesuai dengan kaidah ilmu. Jadi kasusnya banyak, bukan saya cerita menurut versi saya. Kasus yang ada saya temui kayak gini, saya berusaha mencari persoalannya. Kemudian persoalannya kan berarti saya meruntut pola makannya, pola hidupnya, terus ramuan yang diminum itu saya harus tahu semua. Begitu sudah tahu, baru kemudian oh ini masalahnya dari sini. Kayak saya ketemu yang dari Ngawi, itu lemah, letih, lesu ke dokter sudah 2 tahun nggak ada penyelesaian. Saya nanya, suka makan buah nggak ini? Suka, sehari 1 kilo. Selama, karena apa? Dia bakul dawat, sampingnya bakul buah. Kalau pulang dia mesti bawa 1 kilo, mau anggur, mau apa. Saya ngomong hentikan dulu mas. Kalau besok mau udah bagus, mau makan boleh tapi jangan banyak-banyak. Terus saya naikkan, udah 2 minggu selesai. Hanya mengubah aja, kembalikan aja. Jadi memang ada yang aslinya. Bahwa memang ada banyak informasi yang beredar di masyarakat. Yang sebenarnya itu harus ibaratnya didetailkan lagi, ada tambahan-tambahan informasi yang itu tidak bisa ditelan mentah-mentah itu kan Mas. Salah satunya mungkin di kasus yang bisa diambil contoh di sini adalah konsumsi buah atau karakter makanan yang sifatnya dingin yang akhirnya menyebabkan tubuhku jadi ikut dingin, dan itu yang menyebabkan yang energinya juga drop, tubuh juga akhirnya juga ikut drop juga sampai ketika lama dalam artian berarti pemulihanmu juga mengikuti juga. Pemulihan berapa itu sampai bisa kerja? Ya, pemulihan 2 tahunan ya sekitar. Pemulihan sekarang 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun dari konsumsi mulai ketemu saya. Drop itu mulai dulu. Bisa kerja lagi sampai ya sekarang sih udah lebih. Sekarang udah
kembali normal sudah seperti normal. semula. Alhamdulillah. Tapi yang alami itu dalam proses penyakitnya itu yang lama sekali sampai berapa 16 tahun ya. Ya, ini sedikit nilai plusnya ini saya bisa bergabung di sini tuh ya. Dulu ada jangka waktu lama pada waktu saya kena kipas kemudian langsung gitu ya. Itu kan dijarak lah kondisi kan saya juga ngejawab lagi. Itu saya tapi masih optimis, tapi orang keluarga kan pada waktu kena juga saya nggak bisa bangun mah ini ya. Kemudian saya masih optimis, maka konsultasi dengan beliau Pak Puji. Nah kemudian kan minta ya opname lah di Bunda. Nah ini saya yang sangat ditanda petik saya, oke jenengan di diagnosa medis udah benar-benar nggak bisa dilihat secara medis apapun ya. Saya yang sangat luar biasa dari saya membuktikan ternyata yang nyusul di rumah sakit itu didiagnosa berbagai cara apapun sampai darahnya tubuhnya urinnya itu semuanya normal semuanya lab berbagai cara padahal itu cukup luar biasa katanya paling bagus lah paling komplit. Mau bingung sampai saya benar-benar di itu dokter itu saran sampai 12 suntikan satu malam saya bingung kesimpulannya sih beliau Pak itu sudah nyaranan nggak bisa dilihat. Saya itu masih tak pegang seperti itu. Ya Allah berarti beliau yang mudah-mudahan ternyata ya katakanlah pahamlah kondisi saya. Saya selanjutnya setelah pulang saya langsung 100% lebih dekat dengan beliau Pak Puji, saya konsultasi lebih dekat supaya untuk dilanjutkan pokes saya mati hidup lanjutkan Pak Puji seperti itu Pak Puji saya lebih itu yang saya anehnya sampai memang di Purbalingga diagnosa di rumah sakit 3 rumah sakit normal semuanya USG bolak-balik normal semuanya ini saya itu Allah bisa tahu beliau Pak Puji jadi langsung mantep monggo saya pasrah 100% beliau Pak Puji monggo saya terserah akan bagaimana saya diberi obat apapun saya siap ya alhamdulillah sampai terus bertahap sampai ada menemukan obat yang terakhir itu yang tinggal sampel ternyata qadarullah Allah menemukan jodoh yang itu sampai sekarang saya itu kemudian ya itu makan obatnya itu saya sekarang sudah jarang sekali dimakan kalau benar-benar drop kalau punya suka angin berat itu baru makan juga paling 1 kapsul drop nggak mesti setiap bulan kadang 3 bulan baru makan karena sudah hampir setahun itu masih itunya ini alhamdulillah qadarullah sekarang sudah aktivitas termasuk olahraga karena hobi sih futsal sudah jalan saya sering pertandingan di Cilacap kemarin alhamdulillah itu terus remaja ini yang pengajian sudah jalan di lapangan umum nah walaupun ya tenaga sama dulu sih belum seberapa tapi sudah 50% lebih lah ini alhamdulillah sebuah itu kalau lari ya hampir setiap minggu 1 kali tetap lari gitu alhamdulillah tenaga sudah ini kembali normal iya, seperti oke alhamdulillah sekali itu jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini adalah sebagai pelajaran untuk semua saja yang merasa mungkin apalagi yang mungkin merasa di berbagai macam-macam katakanlah perguruan gitu yang menyampaikan hal herbal itu maka supaya hati-hati bahwa yang namanya herbal harus benar-benar apa-apa itu diilmui benar-benar diilmui jangan hanya sekedar menerima tapi benar-benar diilmui termasuk syaratnya saya korbannya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi kepada saudara kita semuanya di mana saja berada dan ini mudah-mudahan terutama kepada herbal klinik Mas Lebah Mas mudah-mudahan untuk kelanjutannya insya Allah lebih maksimal untuk dekat dengan umat dan insya Allah lebih maju dan insya Allah perjalanannya akan diberkahi karena kepastiannya yang sudah alhamdulillah sangat aurat sangat benar-benar sudah dibuktikan mudah-mudahan perjalanan yang sangat bekerjanya itu maksimal untuk menangani pasien karena berdasarkan ilmu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami benar-benar berdoa selalu kepada seluruhnya ikhwan semuanya, akhwat semuanya dan saudara klinik di sini yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam hal kebaikan untuk memikirkan
berjuang hormat daripada umat yang ada di Indonesia ini. Jadi banyak pengalaman yang bisa diambil hikmahnya terkait dengan mungkin ya ada teman-teman polisi di sana yang mengalami kondisi yang sama, mungkin nanti bisa melihat apakah ini sama atau tidak atau seperti apa, sehingga masing-masing bisa mengukur kondisinya seperti apa, pola makannya seperti apa. Ini banyak sekali ya, banyak sekali video-video di TV yang terkait dengan kaitannya dengan prinsip-prinsip politik yang insya Allah itu sesuai dengan hukum Allah. Jadi secara prinsip-prinsip yang pastinya itu akan berlaku di semua kondisi dan situasi gitu. Dan yang pastinya insya Allah itu akan bisa lebih akurasinya pendekatannya terkait dengan kesehatan. Beralih ke nih Pak Sarung, terkait dengan berarti sekarang kan dulu sudah pernah bersentuhan terkait dengan keilmuan di awal, terkait dengan yang cikal bakal holistik yang saat ini sampai akhirnya dipertemukan kembali selama kurang lebih 20 tahun ya. Ini proses kalau ini boleh dalam artian masuk mungkin tanggapannya atau komentarnya terkait dengan perbedaan seperti terkait dengan keilmuan di awal yang awal waktu belajar dengan Pak Puji dengan untuk kondisi saat ini secara keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai daripada yang saya terima itu ya, kalau di awal itu saya belajar untuk kesehatan itu di lain ini orang, berarti kan lain lain maksud dan tujuan. Jadi kalau kita belajar ke yang lain selain daripada Pak Puji beliau, kita nurut, artinya kita hanya mendengar dan praktek seperti itu. Nanti kalau saya ketemu dengan Pak Puji, ya kita dengar, ya kita mikir. Setelah mikir, kita terus bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi tidak sama antara si pesakit ini dengan pesakit yang lain, itu berbeda. Jadi mungkin kalau kita yang selama ini saya terjun dalam pengobatan, kalau sakit mah itu saya harus berpikir bahwa ini mah itu dari mana dulu seperti itu. Apa memang semata-mata dari makanan atau dari pikiran? Kan cukup kalau kita misalkan ada orang yang baru datang sudah terasa hilang, itu kan ada yang seperti itu. Ada yang sampai beberapa kali datang nggak sembuh-sembuh. Berarti itu berbeda-beda. Maka dari itu alhamdulillah saya ketemu dengan beliau Pak Puji. Jadi kita itu harus banyak berpikir dan banyak menyikapi penyakit itu bukan hanya semata-mata yang dikeluh kesahkan dari si pesakit itu. Ya, gitu. Berarti kalau terkait dengan ini berarti mungkin lebih fokus terkait dengan ketika ada suatu penyakit. Jadi untuk saat ini memang dalam arti memang itu harus disediakan ya Pak ya. Berarti dari mana, kenapa? Jadi memang seperti tadi berarti informasi yang dikumpulkan harus banyak dalam mungkin terkait dengan aktivitas, pola makan, kehidupan sosial, terkait dengan mungkin secara emosi yang ini itu bisa menjadikan sebagai faktor-faktor untuk menentukan diagnosa sampai akhirnya menemukan suatu resep atau mungkin advice atau mungkin nasihat pola makan, pola hidup dan sebagainya. Iya betul. Jadi nggak semuanya itu satu. Ini loh obatnya. Satu buat semua. Ini pada kasusnya Pak Hasan, ini pas lagi kena vertigo ya waktu itu. Kan diantar ke tempat saya dulu sebelum ke rumah sakit. Tempat saya lihat, nah ini vertigo dahak angin. Saya bilang vertigonya karena dahak. Itu. Kalau di kedokteran nggak dikenal. Vertigo ada lagi kurang darah. Ada vertigo disebabkan karena ekses liver yang terlalu kuat, ekses liver gitu. Nah ada berapa jenis itu. Nah kalau lihat di gejalanya vertigo dahak angin, diajak bicara masih nyambung. Nah, vertigo biasanya kan udah nggak bisa, diajak ngomong nggak bisa. Makanya saya sampaikan nanti kalau di dokter itu paling dokternya bingung karena nggak dikenal kayak gini. Vertigo biasanya susah kayak itu.
ini masih bisa diajak bicara, itu nanti dia kenal. Persoalannya dak itu tidak dikenal. Dikasih sama Robi kan? Bukan, yang pas itu kan ya vertigo, obat vertigo kan nggak bereaksi. Nah, hanya saya beri herba vertigo dak angin. Jadi vertigo khusus dengan membuang dahak. Alhamdulillah nggak nyampe 1 botol ya. Vertigonya membaik gitu. Persoalan dasarnya tetap itu, cuma vertigonya membaik. Nah, tinggal kemudian mengatasi persoalan dasarnya kembali yang memang butuh waktu. Karena gambarannya kayak gini, panas setahun bisa dihapus dengan hujan sehari. Jadi panas yang begitu panjang setahun, begitu hujan 1 hari, udah basah semua, tergenang semua. Artinya pada orang yang kondisinya sudah dibuat dia hangat, begitu dia minum jus terlalu banyak atau obat yang dingin terlalu banyak, langsung tumbang. Nah, ini saya lagi dapat kasus yang mirip seperti itu karena dia atlet. Nah, ternyata suplemennya itu dingin. Dia masih bisa tahan saat itu. Tahan, cuma kan saya udah bilang kalau kamu bertahan di sini, penyakitnya akan berubah di sini. Tapi benar teman-temannya ada yang meninggal karena stroke dengan tipe yang sudah saya sebutkan. Saya lihat perubahan lidahnya dari pucat menjadi sangat kering saat itu. Ini lidah berubah, tubuh kamu sudah berubah. Kamu tuh dehidrasi. Makanya kalau dia minum air kelapa sama minum pelancar darah nyaman itu. Nah, kemarin kecelakaan, tumbang, dioperasi kan. Nah, sesudah pemulihan operasi itu dikasih obat yang sangat dingin. Dan banyak. Wah, ini sampai sekarang dia masih lemas. Kalau ketemu saya terapi membaik. Tapi kalau saya di sini dia lanjutin sendiri, ngedrop lagi. Wah, ini masih harus dicas ya. Karena dia yang lemah energinya. Nah, energi itu tidak dikenal di kedokteran barat. Karena energi itu kan abstrak, tidak dilihat, maka tidak dikenal. Nah, ini makanya kalau nanti ketemu mungkin hasil laboratorium normal semua, kok orangnya masih sakit karena energi nggak dibahas. Itu masalah itu. Tadi ya Mas Hasan ya. Iya. Nah, terus ada lagi kasus yang sama, ini temannya Mas Bangkit itu, yang sekarang malah jadi ya ke kita terus konsultasinya. Suami istri ini, terutama suaminya kan tentara itu tiap hari lari itu sampai bisa 1 jam. Jadi tenaganya full, makanannya bagus. Tapi selesai dia lari, minumnya apa? Infusi. Infusi, jadi buah-buahan yang direndam. Nanti siangnya jus. Nah, itu terus menerus dalam berapa waktu sampai dia pas upacara itu mau pingsan. Tapi nanti kalau dimakani garam bukit, nah netral lagi. Istilahnya garam bukit kan panas itu, panas hangat itu, kering gitu. Netralisir itu. Nah, dia kayak orang nggak sakit, biasa lagi. Tapi nanti dia minum jus lagi, infusi lagi, tumbang lagi, kasih itu lagi. Jadi seperti orang menyapu, sudah bersih, dikotorin lagi, nyapu bersih. Kembali lagi kita sampaikan, bukan salah jusnya atau ini, tapi tipikalnya itu seberapa boleh kita makan. Nah, itu berarti dalam sehari misalnya 3 kali masalah. Dan berapa banyak saya nemuin kayak gitu, karena dulu saya juga kayak gitu sakitnya. Saya nemu itu karena saya nganalisa penyakit saya sendiri. Jadi penyakit saya itu karena saya penggemar buah. Seharian saya bisa makan mangga 4 kilo, makan nasinya sekali. Itu anggur setengah kilo dan sebagainya. Akhirnya saya sakit. Setiap saya pulang ke Klaten saya sakit. Tapi kalau balik ke sini sehat, karena kalau sini beli mangga 2 kilo, semua suka mangga. Akhirnya dibagi-bagi dapatnya sedikit. Kalau di Klaten mangga itu sekilo itu cuma 1.500. Sekali beli 10 kilo nggak ada yang nyentuh, makan sendiri. Akhirnya makan sendiri. Nah, setiap dari sana pasti sakit. Terus yang kedua, minum pulang balik kan naik bis ya, kan dapat minuman, minumannya bersoda semua. Wah, itu seminggu saya bisa 4 kali, sebulan
Karena kalau di rumah enggak, tapi karena di bis hanya dapatnya itu, nggak usah nyebut merek lah, pokoknya bersoda lah. Ya enak di mulut. Tapi ditambah buah, nah itu perut saya hancur. Itu ginjalnya kena. Itu. Ini supaya teman-teman memahami bahwa saya menyampaikan ilmu ini karena saya sendiri merasakan, terus saya analisa, terus saya coba sampaikan, terus saya coba analisa pasien-pasien saya. Ternyata banyak yang seperti itu. Hanya ketika saya rubah dengan pola yang saya kerjakan, dia pun membaik. Oh berarti ini hanya logika tentang air panas. Jadi kalau air terlalu banyak, panas akan berkurang, energi akan lenyap, maka dia harus ditumbuhkan kembali. Jadi hukum keseimbangan ini harus berlaku sampai kiamat. Nah ini yang kadang nggak dibahas, karena dibahasnya apa? Buah itu baik. Saya katakan nggak ada saya pernah nyebutkan buah itu jelek. Karena semua yang Allah ciptakan semua baik. Pertanyaannya baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa, baik dimakan berapa waktu lamanya, dalam bentuk apa, pada musim apa. Itu yang harus digali. Itu aja supaya, karena ada yang apa, ini kalau konsultasi Pak Buji mesti nggak boleh makan buah pasti gitu. Padahal kan yang nggak boleh itu yang lidahnya pucat kan. Ini saudaranya yang lidahnya merah kan, termasuk istrinya nih. Kasus kemarin ya. Minum kopi silat. Ini cocok, istrinya nggak cocok. Tipenya panas, ginjalnya panas, masuk rumah sakit ya. Iya kan? Masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit terus langgar kan. Saya jangan kayak gini, beda kamu dengan suaminya. Nah, dilanggar lagi kan? Kedua kali ya langgar itu. Hanya kena lagi, ini nurut. Sudah sekolah, pingin membuktikan lah, membuktikan teori itu. Belajar sendiri jadinya. Dan akhirnya tumbang sendiri. Kalau saya sih yang ngerasain kamu, bukan saya. Ini ngerasain. Nah ini sekarang nggak berani. Tapi disuruh ikut tanggung jawab ya. Ya bisa berarti banyak pelajaran yang bisa kita peroleh pada kesempatan kali ini terkait dengan ya mungkin sharing-sharing kita ya dalam artian aplikasi ya, bisa dikatakan aplikasi informasi yang sering kita share di YouTube kita terkait dengan pola makan, makanan, karakter makanan yang akhirnya akan memberi bisa manfaat, bisa tidak manfaat terhadap tubuh ya, tergantung kondisi dan situasi tubuh masing-masing. Ini ada satu kisah lagi hampir mirip dengan ini. Satu di Jogja, sama sakitnya 6 tahun. Saya nangani 2 tahun sampai bisa kerja lagi. Persis itu. Nggak boleh makan daging. Begitu saya bilang boleh daging, boleh aja. Satu boleh. Wah itu kayak dia bahagianya luar biasa. Karena selama ini tempe tahu sayuran aja. Kemarin kalau setelah sini kan saya suruh mampir ke sate ini. Ya, nih. Harus ini ya kan. Sate ini boleh Bang. Kita dibalik aja. Itu alhamdulillah bisa saya tangani 2 tahun sama persis bareng sama ini kasusnya. Ini ikutnya yang sama juga. Ikutnya pelatihannya yang sama juga. Enak dan tidaknya makanan yang dikonsumsi tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Terus ada satu lagi yang parah itu di Bali. Dia stokis juga sama. Jadi ya sama lah polanya. Itu sampai paru-parunya itu membesar sebelah. Isinya air 4 liter. Yang nangani Pak Eko murid saya. Itu kalau telepon sehari 4 kali untuk ini. Kadang obat itu masuk ini masuk ini. Nanti yang satu baru dibuka satu kapsul aja dikasihkan, besok nggak dikasihkan lagi. Tergantung situasinya. Sampai akhirnya bisa keluar lendirnya itu, dia muntah lendir itu 4 liter. Dan kempes. Nah untuk pemulihannya itu lama gitu. Dia udah sehat, balik lagi ke Wonogiri, nginep 1 bulan didampingi suaminya. Makan bayam aja, kalau bayamnya di sayur bening langsung kambuh. Tapi kalau saya ajari air mendidih, bayamnya dimasukkan terus
diaduk sebentar kan berarti setengah matang itu. Itu nggak apa-apa kalau makannya kayak gitu. Itu. Jadi cara masak itu pengaruh. Nah, ketika dia sudah ini orang sekarang udah meninggal, jadi ngedrop lagi, sakit lagi. Kenapa? Mesti ketika orang sakit kan banyak yang masuk. Nah, ini nanti ada makanan yang masih dilanggar, ada obat yang nyobain dari teman-temannya, ngedrop lagi, nanti ditegur lagi, nurut lagi, naik lagi. Akhirnya qadarullah kemarin meninggal. Tapi sudah bisa bertahan berapa tahun. Nah, ini biasanya tidak stabilnya karena kesalahan makan dan ini karena pemulihannya lama. Baju kering begitu masukin ke air langsung basah nggak? Temponya singkat nggak? Ngeringkannya bisa nggak 5 menit? Sehari. Ya lama. Sehari. Bisa seharian dijemur kan? Tapi untuk membasahinya 1. maka begitu Anda sistemnya menjadi basah, untuk mengeringkannya butuh waktu lama dan telaten dan disiplin dan sekali syarat-syaratnya banyak ya. iya. Jadi mudah-mudahan bisa diambil manfaat pelajaran ya, apa yang disampaikan Pak Sahrul, Pak Hasan dengan pengalaman beliau dan juga dari Pak Puji, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kalau memang itu pas bisa diaplikasikan di kehidupan sahabat sosial kalian untuk mewujudkan dalam kalian mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih optimal lagi sehingga insya Allah bisa digunakan untuk beribadah dengan maksimal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.